Dia masukkan hamburger pelanggan ke kantongnya. Itu makanan malam dia. Yang ini terlihat oleh satu pria yang dewasa. Tapi dalam tatapannya penuh dengan kehormatan. Wajahnya benar karyan. Saat Walis lewatinya, dia yang tidak bisa diam lagi. Dia buka dompetnya. Keluarkan kartu bisnis dan kasihnya. Bilang samanya dia yang juru potret. Sedang cari model. Harap Walis bisa hubunginya. Juga karena kartu bisnis ini telah ubah nasib Walis. Dan juga nasib ribuan siswa perempuan lainnya. Walis selesai pekerjaan dan pulang. Lihat Marilyn yang sedang tidur sama pacarnya. Walis sangat marah. Dia bilang Marilyn yang penjahat. Juga bilang wanita yang disunat. Tidak boleh lakukan ini sampai hari pernikahan. Marilyn dengar tanpa ngerti apapun. Dia tidak tahu apa itu sunat. Kamu tidak pernah disunat? Apa kamu bilang? Tubuh kamu pernah dipotong sesuatu kan? Walis yang robek roknya. Biar Marilyn bisa tahu apa itu sunat. Marilyn yang ditakutkan. Tidak bisa bayangkan betapa banyak rasa sakit yang harus dialami Walis. Dia dengan takut bilang sama Marilyn. Di tempat kami, tidak ada yang harus otong bagian tubuh mereka. Dengar jawaban ini. Walis yang tidak bisa tahan nangis. Iman lebih dari 20 tahun kini telah benar-benar runtuh. Ternyata tidak semua perempuan harus tanggung sunat ini. Hari berikutnya, saat Walis kerja, sekali lagi dapat undangan dari seorang juri potret. Mohon Walis untuk jadi modelnya. Tapi Walis tidak bilang sepatah kata pun. Dia kasih tahu yang ini kepada Marilyn. Ambil juga kartu nama juri potret. Kasih padanya. Lagi kedip karena terkejut. Dia dengan buru-buru tanya Walis. Orang ini seorang fotografer terkenal di dunia fotografi. Potret untuk banyak model terkenal. Marilyn masih belum selesai bilang. Perut Walis lagi jadi sakit parah. Marilyn antar Walis ke rumah sakit biar ngecek. Ini seperti sulitkan Walis. Matanya dengan air mata lebarkan kaki untuk diperiksa oleh dokter. Dokter lihat yang ini. Terkejut dalam sekejap mata. Dia letakkan alat di tangannya. Takut bilang sama Walis. Aku tidak dapat bantunya untuk pulih sepenuhnya. Tapi setidaknya aku bisa pastikan kamu tidak sakit perut yang lebih parah. Tapi Walis yang tidak ngerti bahasa Inggris yang begitu susah. Jadi dokter panggil perawat pria Somalia untuk terjemahkan. Bilang samanya akan segera lakukan operasi padanya. Tidak heran perawat lagi beritahunya seperti ini. Biarkan orang kulit putih lihat tubuhnya. Kamu tidak rasa malu kan? Dokter terus bilang. Sarannya jangan khawatir. Kami pasti bisa traktirnya. Tapi si pria lagi salah terjemah. Kamu yang sangat hina. Jika kamu lakukan operasi, itu berarti kamu yang khianati orang tuanya. Lagi bersalah dengan suku dan tradisinya. Kata-kata ini seperti pisau yang tusuk pada hati Walis. Dia tinggalkan rumah sakit. Lamun di jalan. Lewati satu toko. Dia hadapi seorang wanita berjubah hitam lalui kaca. Lalui perhiasan dan pakaian yang dia pakai. Walis samar-samar lihat kampunya. Juga ingat penderitaan yang harus dia tanggung. Malam itu, kali pertama Walis alami menstruasi. Ini juga berarti, dia akan menikahi seseorang. Di masa depan, akan dasarkan pada tradisi di sini. Akan berikan suami pada malam pernikahan untuk lepaskan jahitannya. Tapi ibu Walis yang tidak begitu tahan. Lihat putrinya derita seperti itu. Jadi saya mintanya untuk diam-diam larikan diri dari desa. Ke kota untuk cari nenek. Dia berada di gurun yang dingin lari selama 3 hari 3 malam. Lapar lagi makan daun. Kalau lelah lalu baring di atas batu. Aki yang lemah berdarah segar. Dengan kemauan kuatnya, Walis akhirnya bisa ketemu neneknya. Tapi nenek sudah tua. Tidak ada cara untuk besarkannya. Nenek yang orang pintar. Dia ingin Walis lolos dari takdir ini. Harus meninggalkan Somalis. Jadi pinjam uang untuk belikannya tiket pesawat ke Inggris.
Mintanya temukan bibinya yang sebagai istri duta besar. Jadi pembantunya di sana. Juga sarankannya untuk hidup dengan baik. Makan dengan baik. Wallace naik pesawat. Alami penerbangan beberapa ribu meter. Telah datang ke dutaan tempat yang bibinya tinggal. Mulai hidup berteduh. Setiap hari harus cuci piring dan bersihkan toilet, aturan yang harus dilalui. Tapi neneknya tidak perlakukannya dengan baik. Bahkan tidak izinkannya untuk belajar bahasa Inggris. Bibi usirnya keluar. Dia lagi duduk di luar biar diam-diam belajar. Hari-hari berlalu seperti ini. Wallace pelan-pelan dewasa. Tiba-tiba pada hari itu, di televisi datang sebuah berita. Nyebut kampung halamannya Somalis sedang berperang. Seluruh keluarga bibinya dipaksa kembali. Tapi Wallace yang tidak mau kembali. Lebih baik tinggal di jalan makan sampah. Juga tidak ingin kembali ke tempat takutkan itu lagi. Dia di jalan banyak hari. Sampai hari itu yang bangun di toilet. Ketemu Marilyn. Satu wanita jujur yang tidak sombong. Lihat Wallace yang begitu bosan. Tidak hanya terima dia. Lagi perkenalkannya ke toko hamburger sebagai pelayan. Wallace dengan pelan bangun dari pikiran. Tiba-tiba ada keyakinan yang teguh di hatinya. Dia harus ubah nasibnya. Jadi dia putuskan untuk kembali ke rumah sakit. Terima operasi. Marilyn rasa bahagia untuknya. Operasi tidak hanya sembuhkan tubuhnya, juga sembuhkan jiwanya. Setelah sembuh, dia ikuti alamat di kartu nama. Temukan kantor fotografer. Fotografer yang sangat terkejut. Tidak sangka Wallace datang sendiri. Pertama kali motret. Wallace sedikit hati-hati. Cahaya foto buatnya tidak bisa buka matanya. Efek pemotretannya tidak bagus sama sekali. Dia orang yang terkenal di dunia fotografi. Situasi seperti ini tidak sulit baginya. Sangat cepat bantu Wallace sesuaikan emosinya. Direktur wanita dari sebuah perusahaan pialang setelah lihat fotonya. Rasanya tidak bisa percaya. Dia belum pernah lihat sosok yang begitu cantik. Segera tanda tangani kontrak dengannya. Biarkan dia jabat sebagai model fashion. Wallace mulai dapat pekerjaan yang baru. Hari potret kedua. Orang-orang yang hadir di sini bergiliran untuk berfoto. Semua model selesai potret. Hanya diri sendiri Wallace masih duduk di situ. Dia ada sedikit kecewa. Staf kebersihan mulai bekerja. Tepat ketika dia kira perusahaan tidak ingin lihatnya. Akhirnya ada seorang panggilnya. Dia tidak tahu bagaimana berpose. Hanya bisa letakkan tangan di belakang punggung. Dia pikir fotonya tidak itu bagus. Sedih dan mau pergi. Tetapi dipanggil kembali oleh fotografer. Kamu yang dipilih oleh Donaldson kan? Tidak tahu alasan kenapa. Sampai detik ini dan lainnya. Wallace mulai rasa percaya diri. Dia akhirnya bisa percaya dia dipilih oleh Donaldson. Bukan karena kebetulan. Fakta juga dibuktikan. Pakaian apapun yang dia pakai dapat ciptakan perasaan yang unik. Perusahaan putuskan untuk persiapkannya tur dunia. Mereka kemudian kabur menggunakan mobil dan dikejar oleh pesawat Sorian. Tetapi untungnya mereka berhasil lolos dan bersembunyi di tempat Laura. Direktur mintanya ambil paspornya untuk perpanjangnya. Siap-siap biar pergi ke luar negeri. Tapi sekarang ada masalah untuk Wallace. Saat ini, dia bahkan tidak tahu langkah seorang model. Jadi dia lagi ketemu Marilyn. Sebelumnya, dia juga secara khusus belikan Marilyn jam tangan yang disukainya. Makan dengan baik ya. Wallace tidak pernah lupa nasihat neneknya. Kalau tidak bisa ketemu Marilyn, mungkin dia masih berkeliaran di jalan. Marilyn dengar Wallace yang mau belajar cara catwalk. Jadi lagi bawanya ke apartemen. Ambil koridor apartemen sebagai tempat berlatih. Wallace secara bertahap adaptasi dengan sepatu hak tinggi. Dari awal jalan gak mantap. Kemudian secara bertahap ambil langkah percaya diri dan elegan. Hanya butuh 1 jam. Jenius ditempatkan di tubuhnya. Bukan yang lebih. Tepat ketika dia kira dia sudah siapkan segalanya. Hal tak terduga terjadi.
Direktur perusahaan datang sini. Marahinya. Karena paspor Walis segera kedaluarsa. Dia saat ini penduduk ilegal. Saat ini, wanita yang selalu diam sudah angkat bicara. Dia bilang dirinya punya cara. Tapi butuh banyak uang. Direktur perusahaan setuju tanpa ragu-ragu. Beberapa hari kemudian, Walis ke bandara. Direktur beritahu semua orang tentang proses kali ini. Semua lagi senyum dengan bahagia. Walis siap naik pesawat. Tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Apalagi, masukkan dia ke penjara. Paspor palsunya ditemukan. Walis tidak mau tunduk pada takdir. Tapi sekali lagi dikendalikan oleh takdir. Tidak lama kemudian, direktur habiskan banyak uang untuk jaminan. Selamatkan Walis dari penjara. Sedikit lagi saja telah bisa tunjukkan di panggung dunia. Tapi sekarang lagi jadi jauh. Walis yang tidak mau nyerah begitu. Dia ingin ubah takdirnya. Karena dapatkan surat keterangan domisili yang sah. Walis pilih untuk palsukan pernikahan dengan staf kebersihan apartemen. Mereka berdua potret banyak foto yang romantis. Karena untuk cegah Departemen Imigrasi ngecek dengan buru-buru. Walis terima kasih banyak telah bantunya. Tapi pria itu lagi cintainya. Mau dapat ciuman Walis. Walis dengan tegas tolak. Ini buatnya marah. Tapi hanya untuk sementara saja. Dia lagi minta maaf Walis. Hadapi seseorang dengan kepribadian yang ekstrim begitu. Walis tidak berani bicara terlalu banyak. Hanya diam-diam tahannya. Malam hari itu, Walis dibangunkan oleh bel pintu. Dia tahu itu inspeksi dadak dari Departemen Imigrasi. Buru-buru bangunkan pria itu untuk hadapinya bersama. Setelah buk pintu, 3 pria pakai pakaian barat masuk. Mulai ngecek. Foto yang dipotret sebelumnya sekarang berlaku. Tapi ini tidak bisa hilangkan kecurigaan pihak lain. Pria itu ambil kesempatan untuk cium Walis. Staf itu lihatnya. Akhirnya percayai hubungan antara keduanya. Tunggu mereka pergi. Air mata Walis jatuh. Itu ciuman pertamanya. Lagi diambil dengan metode ini. Beberapa hari kemudian, Walis terima sertifikat kependudukan legal permanen. Dia rasa susu biar percaya. Pada saat yang sama juga rasa sangat bahagia. Dia ucapkan terima kasih yang tulus kepada pria itu. Lalu letakkan cincin itu di atas meja. Walis naik pesawat ke Paris. Mulai tur pertunjukan pertamanya. Murid cantik yang terlihat. Pakai jubah hitam dengan hati-hati ke panggung. Saat detik angkat tangan, dia ubah jadi cantik, elit dan elegan, dengan banyak aura. Semua merek besar yang dia pakai, juga dapat dengan mudah jinakannya. Aku hanya bisa pikir 3 kata saja. Perasaan premium. Walis lakukan tur 1 malam telah jadi terkenal. Majalah media besar bersaing untuk dapatkan liputan. Bahkan BBC ingin undangnya untuk rekam pertunjukan. Tapi selama rekaman, Walis lagi tidak ikuti janjian sebelumnya. Yang bilang isi BBC mau dapat. Tetapi pilih bicara tentang kesulitan yang dia hadapi sebelumnya. Ini kisah yang sakiti hati orang. Tahun yang dia berumur 3. Dia tertidur dan bangun. Ibunya ciumnya. Kemudian bawa dia dalam perjalanan jauh. Datang di depan wanita jahat itu. Letakkan dia di atas batu. Rok dirobek tinggi. Ambil sepotong pisau yang berkarat. Tidak ada sterilisasi yang dilakukan. Bahkan tidak suntikan anestesi. Begitu saja, lakukan ritual sunat untuknya. Rampas haknya untuk jadi wanita yang biasa. Setelah selesai potong. Dengar sampai sini. MC telah nangis sesak. Repertoar ubah kisah Walis jadi majalah. Setelah Donaldson selesai baca isinya. Hati yang simpati dengan dalam. Dia tidak bisa bayangkan di dunia ini. Masih ada tradisi yang sedihkan begitu. Tidak lama kemudian, Walis pilih pensiun di puncak karirnya. Ubah karir dan mulai karir di sunat. Juga dianugerahi sebagai duta besar khusus PBB. Jadi gadis pertama yang secara terbuka diskusikan dan lawan praktik sunat.
Dalam waktu pidato, mata Wallace lagi ada sedikit air mata. Dia selamat dari insiden sunat. Tapi dua saudara perempuannya tidak. Salah satu tujuan sunat itu untuk buktikan kesucian dan kebajikan. Tapi rasa sakit tubuh dan jiwa akan ikuti orang seumur hidup. Nunggu sampai malam pernikahan. Suami yang akan gunakan pisau untuk potong jahitan itu. Saat aku masih gadis kecil, aku tidak ingin jadi wanita di hatiku. Sebagai seorang wanita, mengapa harus derita seperti itu? Dan begitu sakit hati. Sekarang aku tumbuh sebagai manusia. Aku bangga jadi seorang wanita. Dapat bantu ubah pemikiran kita tentang ritual sunat yang sudah ketinggalan zaman ini. Yang ini sangat penting. Denagen nasib seorang wanita itu. Di bawah panggilannya. Ritual sunat dapat perhatian masyarakat di banyak negara. Banyak negara sudah mulai larang perilaku yang mengerikan ini. Tapi bagaimanapun, masih ada lebih dari 6.000 anak perempuan setiap hari, data tahun 2000. Dipaksa untuk lakukan ritual ini. Aku sangat suka pepatah dari si nenek di film ini. Derita dalam jumlah tertentu karena pantas dapatkan sesuatu yang lain. Film ini diadaptasi dari autobiografi dengan nama yang sama oleh model terkenal di dunia Wallace Dilly, tulisnya. Bunga di Padang Pasir.